Introducing the all-new Komatsu PC210-10M0 hydraulic excavator. A truly efficient machine in its class. The PC210-10M0 is 20% more productive and 20% more fuel efficient. What's more, these are achieved by offering unmatched reliability, durability, and versatility in a wide range of applications. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lukman Hakim Pratama Channel. Seperti yang kita lihat tadi, ada unit ekskavator yang telah melaksanakan pekerjaan ya, atau perkenalan review tentang unit ekskavator yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu baru mengenai ilmu alat berat, yaitu hydraulic excavator. Nah, pertanyaan yang sering kita lontarkan, bagaimana ekskavator ini dapat bisa bergerak ya? Jadi kita ketahui bersama bahwa unit ekskavator itu dapat bergerak dengan memanfaatkan gaya kinetik dari fluida atau oli yang diberikan tekanan di dalam ruang tertutup. Nah, jadi kita lihat pada silinder ini dan silinder ini terdapat oli di dalamnya ya, sehingga yang menggerakkan secara keseluruhan suatu unit ekskavator sebenarnya adalah oli. Nah, hal ini seperti hukum Pascal yang berbunyi di mana zat cair dalam ruang tertutup dan diam tidak mengalir mendapatkan tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata dan tegak lurus pada bidang permukaannya. Nah, hal inilah yang membuat ekskavator dapat bergerak. Bucketnya bergerak, armnya bergerak, boomnya bergerak, dapat swing, dan dapat tracknya ini bergerak ya. Semua murni akibat adanya oli, yaitu dengan memanfaatkan gaya kinetik oli, sehingga oli tersebut mampu menggerakkan seluruh attachment ataupun komponen dari hydraulic excavator. Nah, jadi untuk menggerakkan hydraulic excavator tadi kita mengenal yang namanya powertrain ya. Jadi powertrain itu adalah penyalur tenaga ya. Jadi untuk unit ekskavator untuk menggerakkan track dan attachment itu menggunakan jenis powertrain yang namanya hidrostatik, di mana hidrostatik ini memiliki komponen yang namanya HST pump atau hidrostatik pump yang berfungsi mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga hidrolik ya. Dan ada juga yang namanya HST motor, di mana berfungsi mengubah tenaga hidrolik ya menjadi tenaga mekanik dalam bentuk putaran. Nah, HST pump atau hidrostatik pump ini namanya main pump di unit ekskavator ya. Nah, terus ada HST motor atau hidrostatik motor. Di ekskavator ada travel motor dan swing motor. Oke, baik. Berikutnya adalah komponen hydraulic excavator. Di sini kita akan membahas tidak semua ya, hanya ada berapa. Yang pertama ada engine ya. Kita lihat di sini ada nomor 7 engine. Selanjutnya ada nomor 6 hydraulic pump. Selanjutnya ada nomor 3 control valve. Selanjutnya ada nomor 8 swing motor. Nomor 2 swivel joint. Nomor 5 travel motor, dan nomor 4 final drive. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, engine ya, ada engine tadi di slide sebelumnya. Jadi engine ini merupakan sumber tenaga ya untuk ekskavator beroperasi. Nah, pada kesempatan ini kita bahas adalah unit ekskavator PC200-8 dengan seri engine-nya adalah SAA 6D102E-2. Engine ini letaknya berada di belakang operator ya, lebih tepatnya di counterweight-nya seperti itu.
Nah, terus ada hydraulic pump atau main pump itu sendiri terletak di sebelah kanan unit, dimonting langsung dengan engine. Nah, jadi ini ya ada gambar di sini. Main pump ini langsung dimonting dengan engine atau diikat langsung dengan engine. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah mengubah tenaga mekanik dari engine menjadi tenaga hidrolik. Dalam tanda kurung di sini menjadi tenaga kinetis ya. Tenaga kinetis oli. Nah, jenis pompa yang digunakan pada umumnya adalah piston pump variable displacement. Nah, berikutnya ada control valve ya. Ini adalah control valve. Terletak di belakang unit. Di belakang operator ya, di tengah. Nah, biasa disebut dengan bank valve. Berfungsi untuk mengatur tekanan dan arah aliran oli yang menuju ke attachment. Selanjutnya ada swivel joint. Nah, swivel joint ini terletak di tengah ya. Terletak di tengah. Fungsinya mengatur arah aliran oli yang ke travel motor. Nah, jadi arah aliran oli yang diatur ke travel motor kiri dan kanan. Nah, ini oleh swivel joint ini. Nah, jadi swivel joint ini memiliki konstruksi yang unik sehingga dapat membuat unit berputar 360 derajat tanpa membuat hose atau piping dari unit itu terlilit. Nah, hal ini yang menjadi sedikit rumit ya konstruksinya. Oke, next. Ada swing motor. Nah, swing motor ini terletak di belakang operator di bagian tengah ya. Bekerja sama dengan susunan gear yaitu ada swing machinery dan swing circle. Di sini mereka bekerja sama. Fungsinya swing motor ini untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik dalam bentuk putaran sehingga unit dapat berputar ya atau bisa swing di sini. Selanjutnya ada travel motor. Nah, travel motor ini ada dua ya, ada di kiri dan di kanan. Fungsinya untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik dalam bentuk putaran sehingga unit dapat berjalan maju ataupun mundur. Ya, travel motor ini bekerja sama dengan suatu gear namanya final drive ya. Oke, ini adalah gambar final drive ya, jadi satu nih ya. Jadi satu SC. Ada dua final drive di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, di sini final drive bekerja sama dengan travel motor agar unit dapat maju mundur seperti tadi yang saya sampaikan. Final drive berfungsi mereduksi putaran dari travel motor dan meneruskan tenaga putar ke track assembly atau ke track ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan sedikit belajar powertrainnya atau urutannya dari mana ke mana ya. Nah, ini jadi pada saat engine hidup, main pump akan ikut berputar. Nih, engine hidup, main pump akan ikut berputar ya. Karena dimonting, ingat, engine hidup, main pump ikut berputar. Main pump akan menyuplai oli hidrolik menuju ke kontrol valve atau bank valve. Jadi oli akan disuplai ke kontrol valve atau bank valve ya. Kontrol valve atau bank valve akan mengatur tekanan dan arah oli yang menuju ke attachment silinder, travel motor dan swing motor sesuai kebutuhan operator ya. Nah, jadi dari engine beroperasi, main pump beroperasi berputar, oli disuplai menuju ke kontrol valve. Dari kontrol valve ini si oli akan disuplai menuju ke nomor 8 tergantung kebutuhan operator dan nomor 5 ya atau travel motor dan swing motor tadi. Dan ke attachment atau silinder ya. Nah, sekarang kita akan bahas jika oli menuju ke attachment. Nah, jika oli menuju ke attachment, nah ini attachmentnya ya. Ada bucket, arm, boom ya. Operator akan menggerakkan joystick sesuai kebutuhan. Kontrol valve akan membuka jalur atau port oli yang menuju ke attachment silinder. Mau bucket, mau itu boom silinder, mau itu arm.
sehingga attachment silinder atau silinder tadi dapat memanjang dan memendek. Contoh, ini adalah arm operation, armnya akan digerakkan. Maka operator akan menggerakkan joystick sebelah kiri. Jika maju ke depan atau warna putih ya, tanda panah putih, maka armnya akan keluar atau arm out ya. Jika joystick ditarik ke belakang mendekati arah panah hitam, maka arm akan masuk ke dalam. Begitu juga dengan bucket operation. Bucket operation, kalau joystick sebelah kanan digeser ke kanan, maka bucketnya sesuai dengan tanda panah ini atau bucket out ya. Nah, berikutnya arah sebaliknya yang hitam, bucket akan masuk ke dalam atau bucket curl. Nah, begitu juga dengan boom ya. Boom ini yang kanan ya, joystick kanan akan dimajukan ke depan, maka boom akan turun ya, atau boom down. Apabila ditarik ke belakang mendekati warna hitam, maka boomnya akan ke atas atau boom up ya. Oke, berikutnya jika oli menuju ke travel motor ya. Jika oli menuju ke travel motor, operator akan menggerakkan travel lever sesuai dengan kebutuhan. Control valve akan membuka jalur atau port menuju ke travel motor. Oli akan diteruskan melalui swivel joint menuju travel motor, sehingga trek dapat bergerak berputar dan unit dapat maju atau mundur ya. Jadi di dalam kabin ini ada travel lever ya. Nah, dua inilah yang digunakan untuk menggerakkan travel motor. Nah, apabila digerakkan maju ke depan ya, ditarik ke belakang warna putih. Nah, ini gini. Sesuaikan dengan gambarnya lah ya. Ini sudah sangat jelas, silakan bisa dipelajari sendiri. Ya. Oke, next. Kita akan lanjutkan jika oli menuju ke swing motor. Nah, operator akan menggerakkan joystick sisi kiri ya, ini yang joystick sebelah kiri sesuai dengan kebutuhan. Control valve akan membuka jalur atau port oli yang menuju ke swing motor. Oli akan diteruskan ke swing motor sehingga unit dapat berputar 360 derajat. Nah, ini kita lihat ya, joystick sebelah kiri apabila mengikuti tanda hitam, dia akan swing ke arah hitam atau berlawanan jarum jam. Jika kita tekan ke kiri atau warna putih ya, tanda panah putih, maka dia akan berputar ke kanan atau searah jarum jam. Ya, sesuaikan dengan seperti ini ya. Ini yang di sebelah kiri ya. Kita telah selesai. Jadi saya harap mudah ya untuk memahaminya ya. Dari unit ekskavator itu sendiri dapat bergerak itu dengan oli atau tenaga fluida. Baik, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini. Terus saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.